biha mu'ahalat. Dan dari semua kepangkatan yang paling tinggi itu tidak lain adalah kenabian. Seandainya misalkan Rasulullah itu pantas untuk menjadi pemimpin dunia, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari kenabian. Maka pantaslah kalau Rasulullah kemudian yang menjadi nabi agar bisa melaksanakan tugas-tugas kenabian. Kecuali baik, kita tuntaskan. wa haqiqin biman balagha min al-fadha'ili wa yataha takmala riwayat umuri alataha an yakuna li za'amatil alami mu'ahala. Jadi ini satu pernyataan yang menegaskan bahwa manusia yang keutamaannya tidak ada level sempurna, sudah bigoyatina, kemudian memiliki alat yang juga sempurna, maksudnya alat untuk menuju kesuksesan dan yang lain, maka pantaslah sosok tersebut, wahakikun, maksudnya pantaslah sosok tersebut an yakuna li za'abatil alami mu'ahala, maka pantaslah sosok tersebut untuk bisa menjadi pemimpin dunia, karena keutamaannya sudah sempurna, kemudian alat kesempurnaannya juga, maksudnya alatnya juga sudah sempurna. Jadi beliau dua-duanya sudah luar biasa, maka pantas menjadi pemimpin dunia. Wal qiyami bi masalihil khalqi muwakkalan. Ya, oleh karena itu dalam dirinya terdapat tugas untuk bisa menunaikan maslahat-maslahat makhluk, maksudnya manusia, menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'umma bihi shalah, melalui dirinya, melalui sosok yang seperti ini juga diharapkan agar kemaslahatan bisa merata, ada keadilan, kesejahteraan. Wa yanhasima bihi al-fasad, sebaliknya kerusakan itu diharapkan hancur, bisa sirna. Ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan itu diharapkan sirna melalui sosok yang seperti itu. Wayan hasil macam itu. Wayan hasim bihi al fasadu, maksudnya bisa bisa dihambat, bisa dibendung begitu. Wa ba'dan nubuwati faqtadu an yakuna laha ahlan wal qiyam biha mu'ahalat. Dan dari semua kepangkatan yang paling tinggi itu tidak lain adalah kenabian. Seandainya misalkan Rasulullah itu pantas untuk menjadi pemimpin dunia, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari kenabian. Maka pantaslah kalau Rasulullah kemudian yang menjadi nabi agar bisa melaksanakan tugas-tugas kenabian. Kecuali orang Israel yang membuka kuliah dengan jurusan kenabian. Wih, mantap. Nanti titelnya nabi gitu ya. Jurusannya kenabian. Iya. Wah, mantap. Kalau saya Nabi Sukron. Sukron Nabiun. ND. Nol besar. Walidzalika istaqarrat bihi hina bu'itsa rasulan wa nahada bi huquqiha hina qama bihi kafila. Jadi kesempurnaan akhlak, kemudian juga alatnya itu betul-betul sudah mendarah daging dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau diutus sebagai nabi dan rasul, yang ada yang tercermin adalah sifat-sifat seperti itu. Demikian pula ketika beliau menunaikan tugasnya sebagai nabi, yang tercermin adalah hal tersebut. Pada sabaha wala sabat. Jadi sifat-sifat tadi itu sudah sesuai dengan nabi juga sudah sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Jadi mendarah daging. Walam yadhal laha hina atatsu. Ay walam yansalaha. Ya, dari awal sejak
kedatangan sifat-sifat tersebut, Nabi memang tidak pernah lupa, tidak pernah melepaskannya. Wa kullu mutanasibaini mutasyakirain. Setiap yang ada kecocokan, maka dia akan membentuk bangunan yang sama. Wa kullu mutasyakilaini mukhtalifani. Dan sesuatu yang maksudnya ada kesamaan, dia akan saling berkelindan, akan saling bertautan. Wa kullu muktalifaini muttafiqain, dan segala sesuatu yang berkaitan, bertautan, berkelindan itu pasti akan ada kesepakatan antara keduanya. Wal ittifaqu wifaq. Jadi kesamaan, kesepakatan itu adalah persamaan. Wa huwa aslu kulli intidam wa qa'idatu kulli intiam. Dan inilah dasar dari setiap keteraturan dan kaidah dari setiap persatuan. Jadi harus ada kesamaan. Fakana dzalika min awdahi syawahid ala sihhati nubuwwatihi. Inilah bukti-bukti yang paling konkret, yang paling kuat atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adharil amarati fi sidqi risalatihi. Ini juga merupakan tanda-tanda yang paling jelas dalam membenarkan risalah beliau. Fama yumkinuha ba'dal wuduhi illa mafduh. Jadi jika ada orang atau siapapun yang mengingkari kebenaran yang jelas ini, al-wudu', maka dipastikan orang tersebut atau kelompok tersebut adalah kelompok yang mafduh, yang buruk, yang memiliki fadihah. Fadihah itu kan sesuatu yang buruk. Kalau bahasa sekarang, fadihah itu seperti skandal. Dipastikan orang yang mengingkari bukti yang sangat jelas ini adalah orang-orang yang tidak baik. Walhamdulillahilladzi waffaqa li ta'atihi. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan hidayah kepada kita agar dapat taat kepadanya. Wa hada ila tasdiqi bi risalatihi. Juga menuntun kita agar mampu membenarkan atau bisa membenarkan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamul Imam Al-Mawardi mulakhasan ma'a ziyadatin wa tasarrufin yasir. Demikianlah penjelasan Imam Mawardi secara ringkas meskipun ada tambahan dan penyesuaian sedikit. A'udzu ba'da hadzal ardil mujaz an shakhsiyatir Rasul al-Muallim sallallahu alaihi wasallam wa dzatihi syarifah. Jadi a'udzu ba'da hadzal ard ila ardi jumlatin kabiratin min asalibihi fit ta'lim. Jadi setelah beliau Abu Fattah Abu Hudda menyuguhkan secara ringkas tentang kepribadian Rasulullah SAW, berikutnya beliau akan kembali menyuguhkan kepribadian beliau secara keseluruhan, namun dalam bentuk asalibnya dalam mengajar, dalam bentuk teknik-teknik beliau ketika melakukan proses pembelajaran, wasadidi irsyadatihi wa taujihihi. Dan juga nanti di sana akan dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan, petunjuk yang benar dalam teknik-tekniknya tersebut. Semua itu mustaqatan min kutubi sunnatul mutahharah al-mu'tamadah. Disarikan, diambil dari kitab-kitab sunnah yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Fa'aqulu asadiquhu fit ta'lim. Tentang usul beliau, gaya mengajar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.